Shalom, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat bertemu kembali dalam renungan malam pada hari ini, Selasa 18 Februari 2025. Dan nas untuk kita renungkan bersama pada malam hari ini, yakni dari kitab Esra pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan satu ayat untuk kita renungkan bersama pada malam hari ini, yakni pada ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Demikian pembacaan nas Alkitab untuk kita renungkan bersama pada malam hari ini. Bapak Ibu kekasih, dalam renungan malam kali ini kita akan bersama-sama merenungkan dalam satu tema, dan tema yang saya buat adalah dalam bentuk pertanyaan. Tema tersebut yakni bagaimana merespon kemurahan hati Tuhan. Sekali lagi, bagaimana merespon kemurahan hati Tuhan. Bapak Ibu kekasih, jika kita ditanya apakah kita pernah mengalami kemurahan hati Tuhan, jawabannya pasti pernah. Bahkan tak terhitung banyaknya kemurahan kebaikan hati Tuhan yang Ia nyatakan kepada kita. Dalam nas kita pada malam hari ini ada seorang raja yang bernama Koresi. Ia digerakkan oleh Tuhan Allah mengizinkan orang-orang buangan untuk pulang ke Yerusalem. Tentu saja ini adalah perwujudan kemurahan hati Tuhan bagi orang-orang buangan, yakni dengan menggerakkan hati Raja Koresi ini. Sehingga akhirnya orang-orang buangan itu kembali ke Yerusalem pada ayat yang ketiga. Namun Bapak Ibu, kepulangan orang-orang buangan ini bukanlah kepulangan yang biasa-biasa saja. Namun kepulangan yang nantinya akan melakukan suatu pekerjaan yang besar, suatu tindakan yang besar, yakni membangun rumah bagi Tuhan Allah di Yerusalem, yang tentunya didukung oleh Raja Koresi ini. Ini berarti menunjukkan kepada kita ketika orang buangan telah merasakan kemurahan hati Tuhan, mereka dipulangkan ke Yerusalem, maka kini dalam kebersamaan, dalam persatuan, mereka membangun rumah bagi Tuhan Allah. Tentunya sebagai perwujudan rasa syukur, perwujudan respon karena Allah telah memulangkan mereka ke Yerusalem melalui Raja Koresi tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari nas ini bagi kita yang merasakan kemurahan hati Tuhan, pasti banyak kita merasakan kebaikan Tuhan. Apa yang dapat kita lakukan? Bagaimana kita merespon? Tentu dengan melakukan suatu tindakan-tindakan yang berkenan kepada Tuhan. Bahkan memberi diri kita untuk menjadi alat Tuhan. Orang-orang buangan, mereka dalam kebersamaan, dalam persatuan membangun rumah bagi Tuhan Allah di Yerusalem dengan dukungan dari Raja Koresi tadi. Jadi bagi kita pun mari merespon kemurahan hati Tuhan dengan hidup berkenan kepadanya, bahkan memberi diri kita untuk menjadi alat. Ini perenungan yang pertama, merespon kemurahan hati Tuhan. Yang kedua adalah Koresi ini sebagai seorang pemimpin yang digerakkan oleh Tuhan untuk mendukung pembangunan rumah bagi Tuhan Allah di Yerusalem. Oleh karena itu, saya mengajak kita sekalian, mari kita mendoakan para pemimpin-pemimpin kita di pemerintahan, sehingga mereka juga memiliki hati untuk mendukung setiap pembangunan rumah-rumah ibadat, dan semuanya itu juga oleh karena kemurahan hati Tuhan. Jadi
melalui firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Ada 2 perenungan untuk kita renungkan. Yang pertama adalah mari merespon kemurahan hati Tuhan yang telah kita rasakan dengan hidup di dalam jalannya. Orang-orang buangan melakukan pekerjaan yang besar, membangun rumah bagi Tuhan Allah dalam kebersamaan. Kita pun bisa menjadikan diri kita sebagai alat di tangan Tuhan. Perenungan yang pertama. Yang kedua, kita mendukung setiap pemimpin-pemimpin pemerintahan, baik yang ada di tempat kita maupun di mana-manapun berada, sehingga ditaruhlah hati bagi mereka untuk mendukung setiap pembangunan rumah bagi Tuhan Allah, di mana kita dapat bersekutu di dalamnya. Dan bagi kita sekalian, kita boleh hidup di dalam kemurahan hati Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari bersama-sama dalam setiap kehidupan yang kita jalani, jangan pernah lupa tentang kemurahan hati Tuhan. Orang-orang buangan yang telah kembali ke Yerusalem itu karena kemurahan hati Tuhan. Sehingga jangan lupakan setiap kebaikan Tuhan, jangan lupakan setiap kemurahan hati Tuhan yang telah Ia nyatakan kepada kita, dan hiduplah di dalam jalannya. Kita dukung juga setiap pembangunan rumah bagi Tuhan Allah, bekerja sama dengan pemerintah. Kita juga mendukung dalam doa bagi para pemimpin-pemimpin pemerintahan kita, sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam setiap kehidupan yang kita jalani. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang kami renungkan bersama malam hari ini. Kami sungguh merasakan ada banyak kemurahan hati Tuhan bagi kami, kebaikan Tuhan bagi kami. Biarlah kami boleh merespon kemurahan hati Tuhan dengan melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu, dengan memberi hidup kami untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Mari juga Tuhan memampukan kami sekalian dalam kebersamaan untuk mendukung dalam doa bagi setiap pemimpin-pemimpin pemerintahan kami, sehingga kepada mereka pun digerakkan hati sebagaimana Raja Kores ini untuk membangun, untuk mendukung pembangunan rumah-rumah Tuhan, sehingga di dalamnya ada persekutuan yang indah antara umat dengan Tuhan. Diberkati oleh Tuhan setiap jemaat yang boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Berlimpah-limpah kiranya kami dengan kasih setia-Mu, dan hidup kami boleh memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.